ditaruh di kerekan, yaitu tiap pagi dikerek pagi biar kena embun, habis itu kena sinar matahari. Nah, tujuannya ditaruh tempat tinggi atau dikerek itu supaya burungnya itu seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan sedulur-sedulur lewat konten ini, yaitu Perkutut Kelangenan Channel. Nah, untuk yang belum subscribe, monggo dipun subscribe, like, loncengnya bunyiin, biar kita bisa komunikasi, baik tanya jawab atau menambah wawasan ilmu, diskusi juga bisa. Dan paling tidak ketinggalan dengan konten-konten yang saya unggah. Untuk kali ini banyak teman-teman yang gimana ya, yang mempunyai masalah dalam artian suara perkututnya. Dan ini juga saya ditanya, ditanya seseorang, begini pertanyaannya, kenapa perkutut lokal, kenapa perkutut kenapa perkutut yang ketika di liar, di alam bebas, itu suaranya itu mantap, gede, namanya ya mantap gitu loh, banter Jawa nih. Dan bisa jadi suaranya merdu. Nah, ketika sudah ditangkap baik dengan cara jebak, jaring atau sebagainya, ketika sudah dirawat itu perkututnya suaranya itu kadang kecil, sedang, atau malah bahkan tidak bersuara. Umpamanya pun bersuara itu nggak seperti yang di alam gitu. Nah, untuk masalah ini tentunya itu perkutut mempunyai karakter masing-masing dalam artian mental. Terus efeknya itu, adaptasinya itu cepat apa tidak. Kalau mentalnya bagus, otomatis rata-rata adaptasinya juga cepat. Kalau menurut saya, yang saya simpulkan itu, perkutut ketika di alam itu suaranya lantang, merdu, banter, gede. Itu karena apa? Faktor satu, kesehatan. Kalau di alam itu ya nggak seperti di rumahan. Kalau di rumahan itu paling dijemur itu 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali atau 3, nggak seperti di alam. Itu kesehatan paling nggak seperti itu. Makanya juga dari apa yang dimau. Untuk geraknya juga bebas. Jadi paling enggak, kalau di alam itu olahraganya, ibaratnya kalau gerak terus, terbang terus kan sehat. Geraknya juga banyak gerak, olahraga juga sehat. Nah, seperti itu. Berbeda dengan perkutut yang ada di sangkar. Itu kalau menurut saya, kenapa kok seperti itu. Umpamanya kututnya pun manggung, dia itu karena apa? Karena senang, dia itu bebas. Berbeda dengan perkutut yang ada di rumah. Kalau di rumah itu terkadang itu masih takut sama orang, atau untuk pakan juga tidak terjamin, minum juga tidak terjamin. Seperti itu. Nah, paling enggak ketika mendapat perkutut yang dari alam, yang suaranya besar, itu ya satu, paling enggak gimana cara menjinakkan dulu lah, paling enggak seperti itu. Kalau sudah jinak, enak atau nyaman, ya enggak usah jinak, intinya nyaman itu ya juga jinak. Jadi umpamanya nyaman, dia itu paling enggak itu dia itu
mengeluarkan suaranya. Apalagi umpamanya dia itu sudah terbiasa melihat manusia atau sudah terbiasa dengan lingkungannya, biasanya suaranya itu rajin, bahkan bisa gayer manggung. Berbeda ketika umpama ada perkutut yang di alam itu sudah manggung dan langsung ditangkap, taruh rumah, dirawat dalam kandang, jeret, itu tentunya nggak bisa langsung seperti itu. Biasanya itu malah langsung ditaruh di ketinggian atau langsung ditaruh di keramaian. Ketinggian ditaruh, dicantelkan, digantungkan nggak terlalu tinggi. Malah terkadang itu ditaruh di tidak tinggi lah, paling 2 meter atau 1 meter bahkan, supaya itu yang punya kutut itu terbiasa dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu manusia. Padahal kalau menurut saya itu paling enggak satu, kalau udah ditaruh di sangkar paling enggak sendirikan dulu biar nyaman dengan sangkarnya gitu. Nah, kembali lagi, satu yang penting itu nyaman dulu lah, nyaman. Bagaimana nyaman, terus paling enggak kalau sudah nyaman kan enak, tahu doronya, tahu pemiliknya itu. Terus yang selanjutnya, ketika nyaman itu kan ada suaranya itu paling enggak dikeluarkan, jadi dia itu santai. Itu pun ada dua dalam artian gini, ada suara terasan. Ini suara perkutut ini saya bagi. Ada suara terasan ya di rumah kayak gini. Ada suara alam. Makanya kadang teman-teman atau sedulur-sedulur atau orang zaman terdahulu, kakak-kakak kita itu ditaruh di pohon yang tinggi, terus ada lagi ditaruh di garean, yaitu tiap pagi digarek pagi biar kena embun, habis itu kena sinar matahari. Nah, tujuannya ditaruh tempat tinggi atau digarek itu supaya burungnya itu seperti di alam. Maka ketika posisi seperti itu dia itu senang melihat pemandangan dan tidak diganggu orang. Berbeda ketika di teras atau di rumah ada orang lewat dan sebagainya itu. Jadi kalau digarek itu rata-rata pemilik itu ingin mengetahui suara lepasnya. Kalau di rumah kan terkadang masih direm gitu, kecuali sudah jinak gacor, udah tahu doronya adaptasi, sudah lama, itu berbeda. Dan kenapa perkutut ketika di alam itu lantang, yaitu faktor satu, kesehatan terjamin. kedua itu karena terbawa angin. Jadi umpamanya di ketinggian suaranya mantap dan terbawa angin, otomatis umpamanya anginnya dari arah timur ke barat, kita itu di baratnya, otomatis kan suaranya itu banter, gede, keras, lantang. Begitu. Gede ya tergantung suaranya juga, ada yang gede, empuk, gede, kasar dan sebagainya. Gitu teman-teman, sedulur-sedulur. Jadi paling enggak poinnya itu ada satu, suara perkutut itu ada suara terasan, ada suara liaran atau suara alamnya gitu. Kalau saya seperti itu. Umpamanya toh sedulur-sedulur ingin menambahi, monggo. Ini juga karena saya ini tanya-tanya dan sesuai dengan pengalaman saya. Berbeda jika
saya tidak mempunyai kendaraan itu sudah berbeda. Paling enggak teman-teman sedulur mencoba buatlah buat kendaraan lah, paling enggak tinggi, paling enggak minimal 4 meter atau berapa. Kalau standar, kalau menurut saya itu paling enggak minim itu 4 meter gitu. Ya, sekian dari saya, Ali Rege. Salam terang, salam budaya, salam lestari. Jaga diri, semoga teman-teman rezekinya lancar. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.